YouTuber cantik ini lagi bikin video, tiba-tiba dapat SMS yang bikin dia bener-bener takut banget. Sampai akhirnya ini yang terjadi. Jadi kisahnya, YouTuber ini udah terkenal banget karena dia itu sering make up dan dia terkenal cantik banget. Makanya dia itu punya banyak fans. Sampai tiba-tiba dia itu lagi bikin konten seperti biasa, tapi dia mulai merasa ada yang mengganggu dia. Apalagi ketika dia lihat, kok ada SMS dari orang yang gak dia kenal. Terus tiba-tiba lampu di kamar dia juga jadi kedap-kedip gitu. Di situ ngebuat dia takut banget dong. Bahkan tiba-tiba lampunya itu benar-benar mati total. Setelah itu dia keluar dari kamar, dia pengen cari tahu kenapa lampunya itu bisa mati. Apalagi dia itu lagi sendirian di rumah. Terus saat dia mau balik ke kamar, dia merasa ada yang ikutin. Itu ngebuat dia takut banget dan dia langsung minta pertolongan. Namun tiba-tiba orang yang dia telepon tuh gak angkat-angkat sama sekali. Sampai akhirnya ada yang gedor-gedor pintu dia yang membuat dia yakin kalau misalkan memang ada orang jahat di rumah dia. Sampai tiba-tiba pas dia lagi telepon, ada seseorang dari belakang ngejambak rambutnya dia yang membuat dia teriak banget. Akhirnya ternyata orang ini yang melakukan semuanya. Jadi dia itu adalah fans dari YouTuber ini. Dia suka banget sama dia karena dia tuh cantik banget. Dan bahkan dia punya obsesi untuk bikin video sama cewek cantik ini. Ibu ini selalu kesel setiap denger bocil itu berisik banget. Sampai akhirnya dia benar-benar nyesel karena ini terjadi. Jadi kisahnya di sini lagi di taman, si ibu itu lagi baca buku. Tiba-tiba bocil itu benar-benar berisik banget. Bocilnya bilang, "Papa, di sini ada pohon." Terus dia bilang lagi, "Papa, di situ ada bus bukan sih?" Dan bapaknya tuh cuma ngomong, "Iya aja." Sampai cewek ini meledak, udah gak tahan lagi. Dia bilang, "Emang ini pertama kali kamu ngeliat semuanya? Berisik banget sih." Ternyata bener dong, anak itu adalah pertama kali melihat hal itu semua. Karena selama ini anak ini buta dan baru mendapat donor mata. Jadi dia memang baru melihat semua yang terjadi di dunia ini. Makanya tante ini benar-benar minta maaf banget ke bocilnya. Setiap hari cewek ini selalu dikatain jelek banget. Sampai akhirnya dia balas dendam dan bikin semua orang tuh kaget. Jadi kisahnya di sini ada seorang cewek yang benar-benar suka banget sama cowok ini, tapi cowok ini selalu ngatain dia dan bahkan kasar sama dia. Karena cewek ini tuh benar-benar jelek banget, jadi makanya cowok ini tuh benar-benar kesel. Sampai pada suatu hari cowok ini tuh berubah. Cowok ini kasih cewek ini permen, tapi ternyata itu cuma bahan taruhan dia sama teman-temannya aja. Makanya di sini cewek jelek itu benar-benar dendam banget sama cowok ini dan teman-temannya. Sampai akhirnya dia itu pingin merubah dirinya menjadi cakep. Dan pada suatu hari cewek jelek ini benar-benar pingin balas dendam dan dia datengin gerombolan orang-orang jahat ini. Tiba-tiba itu ngebuat gerombolan orang-orang jahat ini benar-benar kaget banget, bahkan kesilauan. Karena si cewek ini benar-benar cantik dan memukau banget. Bahkan cowok yang dia suka langsung nyesel dan pingin banget jadian sama cewek itu. Tapi semua itu udah telat dan akhirnya cewek ini bisa membalaskan dendamnya sama segerombolan orang-orang itu. Cewek ini selalu kaget kalau misalkan ngelihat orang pakai kaos kaki warna merah. Ternyata karena ini guys. Jadi kisahnya ada seorang cewek yang lagi mau melamar kerjaan. Dia itu lagi naik bus nih. Namun pas dia lagi duduk di bus, ada orang pakai kaos kaki warna merah berdiri di depan dia. Dan ternyata itu adalah kakek-kakek yang belum dapat tempat duduk. Akhirnya cewek ini kasih kakeknya untuk duduk di situ. Nah kakeknya benar-benar seneng banget dan bilang kalau cewek ini tuh super baik. Sampai akhirnya pas dia lagi melamar kerjaan, dia tuh kaget banget pas lagi diwawancara dan dia lihat kaos kaki dari bosnya. Dia kaget banget karena kaos kakinya warna merah, berarti itu adalah kakek-kakek yang tadi dong. Tapi pas dia lihat mukanya ternyata itu tuh bukan kakek-kakek yang tadi, melainkan orang biasa. Di situ padahal dia udah ngarep banget kalau hidup dia akan kayak sinetron. Akhirnya dia nggak diterima bekerja di situ, tapi tiba-tiba dia ketemu tukang sapu yang ternyata itu adalah kakek yang tadi. Namun tiba-tiba orang yang wawancara dia tadi kejar-kejar kakeknya dan bilang, "Ngapain Anda nyapu di situ? Anda kan bosnya." Tapi ternyata dia ngarep lagi guys, ternyata bukan dia bosnya melainkan tukang sapu yang lain. Namun ketika bosnya itu bilang, "Ayo adikku kita berangkat." Nah cewek ini jadi ngarep lagi dong, berarti kakek yang dia bantu adalah adik dari bosnya. Dan ternyata ada orang lain yang merupakan adik dari bosnya yang bukan tukang sapu itu. Padahal si cewek itu udah bener-bener kepedean banget, ternyata hidup itu nggak selalu kayak di sinetron ya. Anak yang paling penakut di kelas dipaksa untuk ngegantung di tali kayak gini sama guru olahraganya. Sampai akhirnya gurunya bener-bener nyesel banget guys. Jadi kisahnya di sekolah ini ada guru bernama Pak Abram. Dia itu sering menghukum anak-anaknya
untuk membuat mereka itu kuat banget. Sampai tiba-tiba dia itu nyuruh Billy untuk langsung manjat menggelantung di tali. Kalau misalkan Billy nggak mau, teman-temannya akan dihukum terus. Itu ngebuat Billy jadi terkena mental banget dong guys, apalagi teman-temannya jadi marah sama dia. Tapi Billy itu nggak bisa melakukan itu sama sekali karena Billy itu benar-benar penakut dan dia itu takut sama ketinggian. Akhirnya pas selesai pelajaran olahraga, Billy itu benar-benar dibully sama temennya karena dia membuat temennya kecapean kan. Sampai akhirnya pas dijemput sama orang tuanya, Billy juga nggak bisa ngadu karena ternyata Pak Abrams itu adalah ayah dia guys. Jadi ayah dia nggak mau Billy itu benar-benar jadi anak yang penakut, jadi ayahnya keras banget sama dia. Tapi ayahnya bahkan suka ngehina dia kalau misalkan cowok tuh nggak boleh takut apapun. Nah karena Billy benar-benar capek banget dihina terus, akhirnya malam-malam dia itu datang ke sekolah kalau Billy itu bisa ngegelantung di tali. Akhirnya dia coba memberanikan diri untuk ngegelantung, tapi tiba-tiba satpam menemukan dia dan dia itu nggak bisa turun sama sekali. Di sini satpamnya langsung panik dong dan satpamnya langsung telepon ke Pak Abrams. Karena Billy benar-benar takut turun walaupun dia udah bisa naik. Pas Pak Abrams tahu kabar itu, Pak Abrams langsung ke sekolah dan bilang Billy untuk turun. Tapi Billy bilang, aku nggak bisa, aku takut. Terus Pak Abrams bilang, tenang aja, aku bakal tangkep kamu. Bahkan Pak Abrams itu benar-benar nyesel banget udah maksa Billy. Akhirnya Billy itu melepaskan pegangannya dan langsung ditangkap oleh Pak Abrams. Di situ Billy malah minta maaf karena dia nggak bisa turun dan mengecewakan Pak Abrams. Tapi di sini yang belajar jadi Pak Abrams karena Pak Abrams terlalu memaksakan kehendak Billy. Seharusnya dia itu nggak maksain ketakutan orang karena setiap orang mempunyai ketakutannya sendiri. Mayat cantik ini maksa seorang makeup artist untuk dandanin dia, tapi akhirnya benar-benar merinding banget guys. Jadi cewek ini adalah seorang makeup artist bernama Chelsea. Dia itu dandanin sebuah ajang kecantikan gitu. Tapi dia suka salfok sama cewek ini yang bernama Barbara. Barbara itu cantiknya luar biasa banget, bener-bener kayak boneka. Bahkan gerakan dia juga suka kaku-kaku kayak boneka. Nah, karena kecantikannya itu membuat para pesaingnya ngiri banget sama dia. Sampai akhirnya saingan dia itu rame-rame nyirem mukanya dia supaya si Barbara itu gak secantik itu lagi. Akhirnya Barbara bener-bener nangis langsung ke WC. Chelsea melihat hal itu dia langsung ngejar Barbara. Tapi pas di dalam toilet dia kaget banget ngelihat Barbara. Barbara itu beda seperti apa yang dia lihat biasanya. Mukanya jadi kayak retak-retak dan matanya tuh jadi kayak hitam. Seolah-olah Barbara itu adalah mayat, tapi Chelsea tetap mengagumi kecantikan Barbara. Bahkan Chelsea bilang, kamu itu tetap cantik kok. Terus Barbara nengok ke Chelsea dan senyum. Setelah itu Chelsea membantu Barbara dengan make upin Barbara lagi supaya Barbara itu bopeng-bopengnya nggak kelihatan. Di situ Barbara jadi tampil seperti awal lagi, jadi cantik banget. Sampai pas lagi malam final ajang kecantikan ini, tiba-tiba kok pesaing lain nggak ada di ruang make up ya. Yang ada cuman Barbara doang yang lagi menunggu di make up sama Chelsea. Padahal sebelumnya Barbara tuh selalu make up dari rumah sendiri. Nah Chelsea yang mengagumi muka Barbara senang-senang aja. Tapi tiba-tiba Barbara nanya, apakah menurut kamu aku masih cantik? Chelsea bilang Barbara itu semakin cantik. Terus Barbara jadi senang banget dong. Nah pas lagi pertunjukan si Chelsea nontonin Barbara, tapi dia bingung banget. Kok cewek yang keluar cuman Barbara doang ya di panggung? Apalagi tiba-tiba Barbara itu tanpa make up dan ternyata semua cewek lainnya udah jadi mayat juga. Jadi Barbara itu telah menghabisi nyawa dari semua pesaingnya dengan tujuan untuk menyenangkan makeup artisnya. Karena makeup artisnya akan senang kalau misalkan melihat mayat secantik ini. Dan bener aja si Chelsea bener-bener seneng banget melihat banyak mayat di situ. Walaupun penonton lainnya udah bener-bener kabur.